Netizen, kalian itu bisa tidur besok ya. Sekarang kalian nonton itu sidangnya DRL. Aku cuman melihat barang siapa mempermalukan orang lain, maka suatu hari akan dipermalukan juga oleh orang lain. Tapi paling keren ini sekarang dipermalukan di depan masyarakat, di depan majelis hakim yang mulia. Dan kalian netizen yang belum tidur, aku suka banget sama lawyer DRL, keren. Ternyata nggak salah aku kalau bilang dokter nggak kuliah. Dokter malas, meres lagi. Punya usaha, nggak punya izin. Gongnya lagi, lakor. Awal-awal aja titip pesan. Di setuju. Aduh, aku tuh like banget deh sama lawyer. Sayang banget. Kebuka mata kalian netizen ya, kebuka ya. Udah. Aku sih kalau jadi dia ya tambah jereng. Tambah jereng. Udah kalau ngelihat ditutupin terus ke kertas begini, ngelirik, lari matanya. Sama dengan otakku ya. Giliran di luar nanti akan saya kulit. Giliran berhadapan, kamu jawab. Saya tidak mau jawab. Nah, lu tahu rasanya sekarang ya, nanya orang agama, masuk agama Islam bener atau tidak, lalu nanya udah skip. Tahu lo rasanya ditanya yang bukan urusan lu, itu tahu rasanya lo sekarang. Makanya tuh oleh-oleh lu pulang umroh, istighfar. Lalu itu pendukung si Bopeng, sebetulnya yang ditanya itu kan masalah OSS ya. Kalau si Bopeng itu smart ya, nggak usah segala nanya ke notaris, jawab, Pak, OSS itu adanya tahun sekian ya. Tapi sejak saya mendirikan klinik, saya punya surat menyurat atau izin untuk mendirikan klinik, operasional klinik. Jawab begitu. Baru lah setelah Nah, ngurusin klinik orang bisa, kata si JPU Hong. Ini urusan klinik sendiri kagak. Orang itu, kalau orang itu punya usaha harus tahu, Peng, harus tahu. Nah, baru jawab setelah ada OSS, semua diintegrasikan kepada OSS. Sebelum-sebelumnya ada izin saya, lantam, Peng. Jangan cuma lantam yang nge-review skincare orang. Aku kesel banget. Gak bisa tidur, gak habis ketawa. Aduh. Hiburan banget. Recap. Giliran habis bersaksi melembut. Peng. Nah, tidur netizen. Terakhir netizen. Giliran dikasih kesempatan sama orang diwawancara. Yang dibahas ini, kalau nggak entah perempuan dari mana yang dibahas. Ya ini lagi nih, apa namanya itu? Ya, kalau itu tuh apa namanya? Bukan perantara. Gerten juga. Tadi ada nanya itu urusan kenapa lu urusin? Kenapa lu nggak lanjutnya bahas perkara pindahan Semira? Aduh. Kalau ditanya hobiku apa, itu traveling sama beli sepatu. Udah itu kamera, jujur. Wow. Sama kita kalau sepatu, Kak Fitri. Aku tas boleh dihitung, tapi kalau sepatu ya kesuka. Nah, kalau orang-orang yang hobinya beli sepatu itu orang yang benar-benar menghargai hidupnya. Menurut aku ya, karena nomor satu yang harus dirawat itu kaki, kamera. Karena kaki ini membawa badan kita kemana kita pergi. Jadi harus dikasih sepatu yang cantik, yang nyaman gitu. Kalau muka mah ya sudah lah. Muka juga kalau nggak ada kaki yang sehat, yang bagus, mau dibawa kemana?
Oke. Jadi kita sudah dapat dua ya, geng. Banyak ini tadi dari tadi kita dapat. Tapi kalau untuk merokok, Kak Fitri enggak. Tapi Kak Fitri juga bukan orang yang anti banget kayak gitu. Ya, Terus yang kedua, Kak Fitri nggak suka yang namanya ngedrink kayak gitu kan. betul. Tapi kalau untuk kesehatan, apalagi musim dingin di luar negeri, biasanya memang treatnya adalah menghangatkan badan. Jadi bukan untuk uh, Coklat. coklat muda yang kayak sekarang kakak pakai. Iya, sekarang nih aku ada yang nanya dulu nih. Sekarang udah jarang pakai kuku palsu. Oke, ini bagus pertanyaannya ya. Kenapa aku berhenti pakai kuku palsu atau pakai kutek? Beberapa bulan lalu itu FYP banget orang-orang yang cancer kuku gara-gara kena sinar ultraviolet nih, sinar kuku. Aku jadi takut, say. Jadi aku langsung copot sampai sekarang. Aku pilih untuk begini ya. Nggak tahu ya besok lusa aku pakai lagi atau enggak. Cuman memang trennya tahun ini kan memang kukunya memang begini, nggak pakai pewarna gitu, kayak healthy nail begini aja gitu, udah kuku aja gitu. Mungkin nanti aku pakai lagi. Kemarin karena FYP tuh orang-orang yang sering pakai kuku gel kuku terus pakai pengering kuku sinar itu katanya sih bisa menimbulkan cancer kalau dia nggak istirahat. Nah sementara aku tuh ngerasa mungkin udah 20 tahun aku nggak pernah lepas kuku gitu. Ya bagusan begini kan. Sebagian memang kan aku kemarin-kemarin itu aku sholat masih berpikir udahlah, kadang-kadang lepas gitu, kadang-kadang pakai gitu, masih ya aku kan belum ini ya, maksudnya masih bandel lah, masih banyak pelanggaran gitu dalam ibadahku ya. Sekarang aku mencoba untuk ya nggak boleh gitu. Alhamdulillah ya Allah. Geng, kasih rekomendasi di bawah, ketik satu kalau teman-teman suka Kak Fitri dengan kuku alaminya, atau ketik dua kalau kalian teman-teman suka Kak Fitri dengan kuku palsu. Ayo kita lihat nih, kita voting. Satu yang alami, dua yang dua yang kalau dia pakai kuku palsu. Ayo. Kan satu kamera. Satu. Berarti mereka juga sepakat nih dengan aku. Aku tadi melihat bahwa lebih keren kayak gitu. Iya. Iya. Sepakat. Iya. Kayak gitu. Ayo lagi. Aku melihat di sini kan, Kak Fitri tadi mengatakan dari sekian warna yang Kakak Fitri suka, Kakak Fitri sukanya warna coklat. Nah, kemudian aku melihat kalau orang yang suka warna coklat itu ada beberapa karakter utamanya. Ini nggak mesti benar ya. Yang pertama adalah ramah dan tenang. Mereka mudah bergaul dan membawa suasana yang nyaman bagi orang sekitar. Terus yang kedua itu praktis dan membumi, berpikir secara realistis, logis, dan mempunyai kesederhanaan dalam hidup. Yang ketiga itu dapat diandalkan karena dia dimiliki sifat setia, jujur, serta menghargai komitmen dan stabilitas. Apakah itu sesuai? Harus orang lain kan ya. Kalau aku sih ngerasa ya aku hidup selayaknya orang hidup aja lah, kamera. Kalau misalnya ada ada perbuatan atau sikap aku yang bisa nolong orang, alhamdulillah gitu. Karena kita hidup kan nggak mungkin bisa juga menyenangkan semua orang dan ada buat semua orang. Tapi kalau aku memang bisa dan bermanfaat ya aku lakuin gitu. Kak Fitri tahu ini Mama Lala 6, katanya sesuai banget. Ada juga Ika Irmawati, sesuai, ibu baik banget tuh, ya kan? Kan harus orang lain yang menilai, bukan aku yang menilai ya. Gitu kamera. Apalagi ibu lebih suka kalau misalnya ada pilihan nih, ibu lebih suka sama teman yang ceplas-ceplos, yang ya ceritanya kayak seru kayak gitu kan, atau teman yang diem tapi ngikutin maunya Kak Fitri, atau teman yang enggak kita kesini yuk, kayak gimana? Lebih suka teman yang kayak ribut atau teman yang diem anteng kayak gitu?
Aku lebih senang orang yang bisa berdebat sih, harus punya pendapat gitu loh. Jangankan sama teman, aku sama anak buah aja, aku senang anak buah yang ngelawan. Karena aku ngerasa mereka berarti memahami gitu loh. Karena kan kita nggak bisa mau semau-mau kita dalam hal apapun, kita tuh nggak bisa semau-mau kita. Kita punya tim itu kita harus bisa mendengar apa masukan dari anak buah ya, dari tim gitu. Dan berteman juga begitu. Aku lebih suka teman itu yang argue. Misalnya contoh kecil, mau makan di mana? Misalnya gitu. Ini contoh kecil ya. Aku mau misalnya makan di sini. Ah enggak ah, di sana begini. Ah enggak ah gitu. Jadi aku lebih senang orang yang berdebat daripada orang yang hayu aja gitu. Kayak bosen gitu loh kamera kalau gitu. Aku lebih seru tuh sama orang-orang. Makanya kalau aku di kantor pun aku tuh selalu membiarkan tim aku tuh berdebat gitu. Aku liatin gitu. Aku semakin mereka berdebat, aku semakin suka daripada iya bu aja gitu. Aku lebih suka tim aku tuh yang punya pendapat dikemukakan, bantah pendapat aku menurut dia begini, itu pasti aku sayang. Aku nggak suka yang oke bos gitu. Iya sis, Nah, aku nggak suka. oke. Jadi tipikal Kak Fitri ini suka yang bisa diajak bicara, bisa dimintain pendapatnya seperti itu ya. Bisa Iya, dimintain pendapatnya. betul. Kak Fitri tidak suka yang asal bos senang kayak gitu. Nggak suka. Kayak gitu. Nah, Kak Fitri, kalau misalnya nih Kak Fitri apa sambil makan aja nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa sambil makan ya. Sambil makan aja iya. Nah, kalau misalnya nih Kak Fitri lebih suka travelingnya daerah gunung atau daerah pantai? Nah, itu pokoknya selama yang berhubungan dengan alam aku suka. Aku suka laut, aku suka gunung juga. Aku Lebih suka yang mana? Kalau suruh memilih, aku suka laut. Aku Suka suka laut. laut. Nah, karena melihat laut itu kayak kita tuh melihat luasnya, apa ya, kita itu merasa kecil gitu loh. Apalagi kalau aku tuh ada di laut lepas. Misalnya contohnya, kalau aku melihat laut lepas tuh contohnya di mana? Di Pelabuhan Ratu, di Pangandaran, itu laut lepas ya. Kayak kita itu kecil banget gitu. Jadi lebih ke sebetulnya kalau kita pergi ke laut itu lebih ke kayak kita itu bukan siapa-siapa loh gitu loh. Lebih ke kita itu kecil banget loh. Apalagi kalau aku tuh pergi sailing tuh. Kalau aku ke Bajo kan aku suka sailing tuh 3 hari di tengah laut gitu. Melihat matahari pagi terbit, matahari terbenam di tengah lautan itu masya Allah banget. Itu yang bikin kita itu jadi orang tuh nggak ada yang harus disombongin gitu. Nggak ada gitu. Itu lebih ke apa ya? Lebih ke pengingat diri bahwa kita itu kecil sekali. Itu kalau kenapa aku pilih laut ya? Kalau aku pilih lebih suka aku di kalau aku pas di gunung misalnya di tempat kayak misalnya di rumah aku di Sukabumi gitu. Itu tenang gitu ngelihat tumbuh-tumbuhan hijau kayak rumah aku lagi nih ya. Misalnya aku bangun pagi turun itu ngelihat danau, ngelihat rumput, ngelihat pohon hijau itu lebih ke calming kan. Lebih ke kalem gitu biar aku tuh kan aku orangnya orang suka emosian ya kamera aku tuh nggak kebayang kalau aku tuh orang yang emosian begini yang sumbu pendek ini terus aku harus tinggal di Jakarta yang buka pintu itu ibu kota gitu yang klakson tantin yang begitu aku nggak kebayang deh mungkin aku akan double emosiannya makanya aku pilih tinggal di sini tuh cari rumah yang bangun pagi itu ngeliat matahari terbit ngeliat hijau-hijau biar akunya juga kan calm down. Oke, dimakan dulu. Jadi teman-teman, Kak Fitri ini suka banget dengan namanya alam, makanya dia suka traveling. Kalau dia traveling itu dia akan pilih daerah-daerah yang lebih banyak ke alamnya seperti laut dengan gunung. Tetapi kalau disuruh memilih antara laut dengan gunung, Kak Fitri itu sukanya milihnya laut. Kenapa? Itu mengajarkan dia bahwa tidak boleh sombong dalam dunia ini. Kita seberapa sih dibandingkan dengan luasnya laut, apa dan sebagainya kayak gitu ya.